Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in as-sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sahabat soleh-soleha dari Pulau Dewata, tepian pantai Kuta Bali, saya akan share tentang beberapa hal. In this occasion, don't forget we are grateful to God. We are grateful to Allah. It's very kind to us to give everything until we can attend right now. Sahabat soleh-solehat, tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga detik ini kita masih bisa menikmati indahnya berbagai suasana alam, menikmati indahnya ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Di sini saya share tentang kesabaran. Apakah itu buah dari sebuah kesabaran? Sesungguhnya setiap orang-orang yang sabar, maka Allah telah menyiapkan ganjaran atau balasan yang sangat-sangat indah yang kita tidak bisa prediksi, ya, unprediction. Jadi sahabat soleh-soleha, ketika kita melakukan sabar, ketika kita bersabar, ketika kita melakukan sesuatu dan kemudian kita bersabar akan segala macam rintangan, tantangan, maka sesungguhnya rahasia Allah di balik kesabaran itu sudah Allah simpan, sudah Allah persiapkan untuk kita. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat soleh-soleha, dimana ketika kita melakukan kesabaran, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti ini. Tidak mudah untuk melakukan sabar dan ikhlas, karena kesabaran itu butuh perjuangan. Ketika ada yang mengatakan saya sudah cukup bersabar, tetapi kesabaran ada batasnya, itu belum namanya sabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu tanpa batas, ya. Sesungguhnya tidak ada cut off time daripada kesabaran yang kita lakukan. Karena semakin kita menjalani kehidupan kita, semakin banyak rintangan, cobaan yang silih berganti datang kepada kita. Lalu apa hikmah dari sebuah kesabaran? Hikmahnya sangat indah, ya. Allah menyiapkan surga yang indah bagi orang-orang yang sabar. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, ya, sesungguhnya insan lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya, wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ya, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sahabat fillah, jangan pernah berhenti untuk melakukan kesabaran, ya. Karena sesungguhnya manusia itu rugi. Jelas-jelas Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Wal Asr, ya. Wal Asr, demi masa, dalam surah An-Nasr, Wal Asr, demi masa. Wal Asr, demi masa, Wal Asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Janganlah kita menjadi orang yang rugi. Janganlah kita menjadi orang yang tiada manfaatnya, ya. Jadilah manusia yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar tidak mengalami kerugian ketika kita hidup di dunia. Karena itu tadi, selagi kita masih diberikan nafas untuk berhidup di dunia, maka cobaan, rintangan akan datang silih berganti. Tetaplah tersenyum menghadapi cobaan, tetaplah bahagia dengan segala keadaan, tetaplah bersyukur apapun yang terjadi, ya.
karena Allah memberikan balasan yang indah di balik kesabaran-kesabaran, di balik keikhlasan-keikhlasan, di balik apapun kebaikan yang kita lakukan sebesar biji zarah pun Allah akan memberikan yang setimpal, berjuta kebaikan, berjuta hikmah, berjuta rezeki yang kita tidak sangka, yang tidak pernah kita duga-duga tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang kemudahan, tiba-tiba kita merasa sehat, merasa batin kita puas, merasa diri kita tiada kekurangan. Makanya jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah, Zat yang maha segala-galanya. Allah lah Zat yang maha kekal, Allah lah Zat yang maha baik, Allah lah Zat yang maha menentukan segala-galanya. Jika kita bersyukur, batin kita akan merasa tenang, ya. Hati kita, kalbu kita akan merasa tentram ketika kita bersyukur, ya. Tidak gelisah, tidak gundah gulana, tidak merasa ada yang kurang, tidak merasa ada yang tidak sempurna, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, ya. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita merasa diri kita sudah betul-betul hanya milik Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya ya Allah, tidak ada kekuatan hamba ya Allah, kecuali hanya pertolongan-Mu semata, kecuali perlindungan-Mu semata, kecuali campur tangan-Mu. Maka jangan pernah berhenti untuk mengharap ridho ilahi, untuk mengharap ridho dari Allah, karena ridho Allah akan datang ketika kita sabar, ikhlas, dan terus berusaha, terus melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Ingat saudaraku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa hamba yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur nikmat, ketika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka inna adzabi lasyadid. Azab Allah begitu pedih, azab Allah begitu menakutkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Marilah terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita bertaubat kepada Allah atas segala yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah, semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian sahabat soleh-soleha, semoga ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.